Oke, babak baru nih dari era Shinobi sekarang ini adalah ancaman nyata dari bangsa Otsutsuki. Nah, semakin kesini semakin diperjelas lagi jika alur Boruto ke depannya itu akan menguak informasi lebih dalam dari mereka nenek moyang sebenarnya para shinobi itu. Tetapi dengan keberadaan orang-orang yang memiliki karma nih, para Otsutsuki ini juga harus waspada karena mereka tuh bisa saja menjadi ancaman nyata. Kawaki adalah pria yang secara terang-terangan mengatakan akan melenyapkan seluruh Otsutsuki yang muncul di era ini. Hal ini didasari pada dendam lama nih, rasa sakit yang ditimbulkan oleh entitas bangsa langit selama hidupnya itu. Karma memang sebuah teknik seni ilahi nih, dan itulah kenapa Kawaki ingin mengujinya langsung dan siap dengan semua resiko untuk melenyapkan mereka. Tak terkecuali adalah saudaranya sendiri, Uzumaki Boruto. Nah, kita bahas mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai takdir dari sebuah era ketika Kawaki dan Boruto itu berkonfrontasi pada para Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sebuah informasi yang mengesankan kala itu ketika Kawaki itu dengan sangat lantang mengatakan seperti ini. Dia hidup dengan karma yang dimilikinya sekarang ini adalah untuk membasmi para Otsutsuki. Awalnya Kawaki membenci Jigen karena memperlakukannya seperti itu, tetapi kebenciannya itu kemudian berubah lebih dalam lagi karena karma sialan yang menurutnya itu membuat situasi jadi semakin rumit. Tetapi semakin kesini nih, Kawaki sadar kembali karma adalah bentuk kekuatan yang diwariskan dari seorang Otsutsuki. Artinya jika tak ada Otsutsuki, tak akan ada orang yang bernasib sama seperti dirinya di masa lalu. Dan itulah sebabnya Kawaki begitu menyimpan dendam mendalam kepada para alien parasit tersebut. Dan itulah kenapa nih dia itu menganggap bahwa semua Otsutsuki itu adalah ancaman nyata. Nah, ada alasan besar kenapa ia itu membuang Naruto dan Hinata itu melalui dimensi ruang waktu Daikokuten itu. Semuanya didasari rasa paranoid Kawaki agar mereka itu tak terbunuh. Sampai sekarang ini Kawaki menganggap bahwa para shinobi itu terkadang menyusahkan dan mereka itu sangat lemah untuk hal-hal yang sentimental. Itulah kenapa di episode pembukaan dahulu dikatakan dengan jelas, era shinobi telah berakhir dari sini. Nah, persimpangan dua saudara yang dipertemukan oleh peninggalan Otsutsuki itu memang menarik nih, karena resonansi keduanya itu juga terhubung pada sumber kekuatan sendiri. Boruto sendiri itu sekarang kasusnya memang sedikit berbeda dengan Kawaki, dimana jika karma Kawaki sudah tak bertuan lagi dan Kawaki sebagai wadah bisa menggunakan karma itu karena Amado membukakan rumah itu kembali nih dari jiwa karma yang dahulu sudah ditanamkan melalui Otsutsufikasi Isiki yang gagal reinkarnasi itu. Sementara kasus Boruto sendiri dalam dirinya itu karma itu masih sebuah inskripsi data hidup yang jika Boruto lengah sedikit pun Momoshiki bisa mengambil alih tubuh Boruto dan menjadikan itu monster mengerikan Borushige. Kondisi inilah yang membuat Kawaki itu mengatakan jika Boruto adalah sebuah ancaman nyata. Yang menarik memang kala itu sempat ada diskusi antara Boruto dan Kawaki yang sebelumnya menghunuskan tangannya ke perut Boruto itu hingga ia tewas. Tetapi di sana sebenarnya Boruto lah yang menyuruhnya, karena ia juga tak mau nih si Otsutsuki itu mengendalikan tubuhnya dan malah memporak-porandakan desa. Apalagi Boruto sendiri sudah diberikan ramalan bahwa tak lama lagi mata biru itu akan membuat sederetan rentetan bencana nih yang tak akan dihentinya. Namun setelah proses itu ketika Boruto sendiri merenungi nasibnya dan duduk di patung wajah ayahnya sendiri, di sanalah Kawaki memandanginya dari belakang nih dan menawarkan pilihan menarik jika di luar sana ada seorang pengguna karma lain yang bisa dijadikan subjek eksperimen. Namanya adalah God. Kawaki merekomendasikan Boruto ke depannya untuk memindahkan karmanya itu untuk God sendiri sebagai pilihan terakhir. Tetapi semakin kesini jika kita amati itu perilaku Kawaki ini memang sudah susah untuk dimengerti. Bahkan sekarang ini dia itu berusaha meninggalkan desa dengan cara membuat onar versinya sendiri nih, yang menganggap itulah cara yang tertanam agar anak Dewa itu idolanya tidak terbunuh oleh para Otsutsuki. Karena setelah ia merekomendasikan God kala itu, Kawaki itu akhirnya serasa dapat kesimpulan jika Otsutsuki lah sebenarnya adalah sumber dari masalah di dunia ini. Nah, bahkan dalam chapter kemarin ini ada validasi kenapa di masa depan nanti di era time skip Boruto ini mendapati goresan besar di mata kanannya. Dan banyak yang mempersepsikan nih itu akan mengalami sebuah kebutaan, tetapi dia itu akan bangkit lagi dengan dojutsu spesial. Kala itu nih kita menebak-nebak siapa yang akan orang melukainya. Nah, kala itu nih kita sendiri itu menebak-nebak siapa orang yang melukainya. Tetapi validasi itu akhirnya dibenarkan jika orang yang membuat mata Boruto itu terluka adalah Kawaki saudaranya sendiri.
Memang sih Kawaki tidak benar untuk melukai Boruto sendiri karena dirinya itu hanya mengincar Sarada karena mengganggu mereka dalam pertempuran itu, dimana target Kawaki sebenarnya itu adalah Momoshiki Otsutsuki. Dia begitu bersikeras agar Momo itu bangun dan bertarung melawannya. Tetapi karena orang-orang yang dihadapinya adalah saudaranya Boruto, maka dia pun tetap tak menghiraukan niatnya untuk melenyapkan Otsutsuki pula, dan tentunya sekaligus Boruto sendiri. Nah, momen sekarang inilah nih yang akan membuat Kawaki itu sudah sangat sulit lagi diterima oleh Desa Daun, kalaupun dia sudah melarikan diri nih, karena apa yang ia lakukan menurutnya itu memanglah sebuah langkah bijak, tetapi bagi pihak Shinobi itu sudahlah keterlaluan. Nah, hubungan kompleks di antara keduanya itu sudah lebih dari sekedar Naruto Sasuke nih di masa lalu ataupun Hashirama Madara, meskipun mereka bukanlah saudara kandung, tetapi peran mereka ke depannya itu bisa jadi malah seperti rekayasa Indra Asura di masa lalu. Nah, keduanya itu bahkan secara langsung berhubungan dengan Otsutsuki utama di era ini. Nah, kira-kira kalimatnya itu berbunyi seperti ini. Saudaraku, demi membasmi Otsutsuki, aku akan selalu siap untuk membunuhmu kapanpun. Nah, mungkin itulah nih yang sudah ditunggu Kawaki kepada Boruto untuk tak akan gagal lagi melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Saudaraku, demi membasmi Otsutsuki, aku akan selalu siap kapanpun melenyapkanmu. Mungkin itulah nih yang sudah ditunggu Kawaki kepada Boruto sendiri untuk tak akan gagal lagi melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Percimbangan antara dua orang karakter utama ini memang menarik. Latar belakang mereka keduanya itu sudah berbeda, tetapi pada akhirnya semakin kesini nih mereka berdua itu benar-benar mengagumi ayah mereka sendiri, Nana Daime Uzumaki. Boruto yang semakin kesini sudah semakin peka nih terhadap apa yang diberikan oleh Momoshiki. Ketambahan ketika Momo sudah bicara sekarang, Boruto itu benar-benar bisa merasakan dengan sangat jelas. Hal inilah yang memberikan sedikit clue jika di masa depan nanti bisa jadi nih Boruto ada kemungkinan bisa berteman dengan Momoshiki Otsutsuki dan membantunya membukakan misteri tentang Otsutsuki pula. Nah, sementara itu Kawaki yang dengan pemikiran defaultnya itu selalu menganggap bahwa Otsutsuki itu adalah sumber masalah, tanpa dia mengetahui jika di masa lalu ada beberapa Otsutsuki pula yang sebenarnya sangat bijak kepada mereka. Rikudo Sennin, Asura atau bahkan Hamura Otsutsuki yang sekarang menjadi lanjutan di era Boruto nih. Dan jika ditarik lebih dekat lagi, Toneri itu adalah Otsutsuki yang akan berperan besar lagi setelah dirinya itu berhasil dibebaskan dari belenggu Tamate Bako oleh Urashi kala itu. Tinggal pertanyaannya siapa yang akan membebaskan dari Toneri sendiri. Jadi karena inilah ada alasan kenapa Kawaki di masa depan itu dianggap menjadi salah satu villain bagi beberapa orang karena sikapnya itu melenyapkan semuanya yang berhubungan dengan para Otsutsuki. Dan sekarang ini target pertamanya itu adalah saudaranya sendiri, Uzumaki Boruto. Mungkinkah akan seperti ini takdir yang akan terjadi dengan Borushiki sendiri? Gimana menurut kalian? Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai takdir dari sebuah era ketika Kawaki dan Boruto itu berkonfrontasi pada seorang Otsutsuki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.